wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciana Febri Askia, NIM 18053059 dari jurusan Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kali ini saya masih di mata kuliah Evaluasi Hasil Belajar Ekonomi dengan dosen Ibu Desi Susanti SPD MPD dengan melanjutkan materi yang sebelumnya masih tentang teknik dan prosedur penilaian, di mana minggu lalu kita membahas tentang merencanakan tes, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang memilih tes yang sesuai. Selamat menyaksikan semuanya. Saya akan menjelaskan materi minggu ketiga dari mata kuliah Evaluasi Hasil Belajar Ekonomi ini, di mana indikatornya yaitu tentang memilih tes yang sesuai. Apa saja jenis tes? Yang pertama ada tes esai, bisa dibilang kalau masa sekolah itu namanya tes esai atau uraian, di mana tes ini merupakan tes yang disusun dalam bentuk pertanyaan yang terstruktur, dan para siswa akan menjawab dengan secara susunan dan mengorganisasikannya sendiri jawaban tiap pertanyaan itu dengan bahasa sendiri. Artinya itu pada pertanyaan khusus esai ini, para siswa mengeluarkan ide-idenya sendiri apa yang terpikir olehnya. Kemudian apa saja karakteristik dari tes ini? Yang pertama itu tes ini berbentuk sebuah pertanyaan atau sebuah perintah. Yang kedua, jawabannya itu sangat panjang. Jadi apa yang terpikirkan oleh siswa, apa yang dipikirkan atau ide yang muncul dalam pikiran para siswa, itu yang akan menjadi jawabannya. Kemudian yang ketiga, jumlah pertanyaan ini bisa 5-10 jumlah pertanyaan. Kemudian pertanyaannya selalu diawali dengan berupa bahasa 5W 1H, biasanya jelaskan, mengapa, bagaimana, atau lain sebagainya yang serupa. Kemudian apa saja keunggulan dari tes uraian ini? Tes uraian ini akan mengasah otak para siswa karena selalu mentuangkan ide-idenya, bebas menjawab apapun asalkan sesuai dengan topik yang dibahas. Kemudian dapat mengukur kemampuan siswa berpikir, menulis, dan mengutarakan ide kreatif dan kritis mereka. Kemudian apalagi dalam tes uraian ini kita dapat menyusun pertanyaannya lebih mudah. Ada kekurangan, tentu ada kelemahannya. Apa saja kelemahannya? Pada tes uraian ini kelemahannya itu yaitu membutuhkan waktu yang sangat lama, karena pertanyaan satu saja jawabannya cukup luas atau cukup panjang untuk dijelaskan. Kemudian pokok bahasan atau subpokoknya itu terbatas. Dan yang ketiga yaitu untuk memberikan penilaiannya butuh waktu lama, karena harus dianalisis dulu, harus dievaluasi juga terlebih dahulu, berbeda dengan tes-tes yang lainnya. Cuman tes uraian ini akan tepat guna asal jika digunakan untuk mengukur daya ingat para siswa dan mengukur kompetensi para siswa. Selanjutnya ada tes objektif. Setelah ada tes uraian esai, ada tes objektif. Tes objektif ini berupa jawaban pilihan, di mana jawaban yang telah disediakan secara alternatif dan dipilih untuk satu yang benar saja. Seperti yang kita telah lakukan, biasanya ini dalam ujian selalu ada, berlaku hanya untuk SD, SMP, dan SMA. Berbeda dengan esai. Esai itu biasanya jarang digunakan untuk anak SD karena belum memungkinkan otak mereka untuk mengutarakan idenya sekreatif mungkin, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk tidak berpikir kritis. Tes objektif ini biasanya juga disebut sebagai tes pilihan ganda, di mana dalam Journal of Education
inquiry disebutkan, yang artinya bahwa beberapa pertanyaan pilihan merupakan sarana yang efisien dalam penilaian, khususnya untuk mata pelajaran yang tidak berubah dengan waktu. Nah, ada tes objektif ini juga dikenal ada dua macam. Yang tadi pilihan ganda, disebut juga pilihan ganda. Namun secara umum kita mengenalnya kalau tes objektif itu merupakan tes pilihan ganda. Tapi ada mengelompokkan juga bahwa tes objektif itu ada dua, ada tes pilihan ganda dan tes betul atau salah, true or dare. Kemudian yang kita bahas saat ini fokus kita pada tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda seperti yang telah disebutkan tadi, itu berupa pilihan pertanyaan alternatif dengan pilihan satu jawaban yang benar saja. Nah, apa kelebihannya? Tentu sangat kita ketahui kelebihannya itu memudahkan kita dalam menjawabnya, karena sudah ada gambaran-gambaran jawabannya. Kemudian menghemat waktu kita untuk menjawab. Berbeda dengan tes uraian tadi, tidak perlu memakan waktu yang lama untuk mengutarakan semua jawaban, karena sudah ada jawaban antara A, B, C, dan D. Pilih salah satu dari 4 tersebut, atau 5 dengan E. Pilih dari antara yang 5 itu yang betul rasanya, karena biasanya jawabannya itu memang sudah jawaban yang sangat benar. Kemudian pada tes objektif ini dilakukan oleh semua jenjang pendidikan, SMA, SMP, SD. Kalau esai, seperti yang saya sudah bilang tadi, esai biasanya untuk anak SD itu jarang digunakan, karena pemikiran anak SD masih terbatas. Kemudian, apa kelebihannya lagi? Pada tes objektif ini dapat diskor sangat objektif, mudah dan cepat. Kemudian bahannya luas untuk ditanya. Nah, objektif dan mudah dan cepat dalam penilaian, karena tidak perlu mengevaluasi hasil jawabannya tersebut. Ada seperti berbeda seperti tes uraian tadi, karena tes uraian biasanya memang dengan bahasa kita sendiri. Namun kalau tes objektif tidak, karena sudah ada pilihan-pilihan objektifnya untuk kita pilih salah satu saja yang betul-betul benar menurut kita. Lalu ada kelebihan dan ada kekurangan pastinya. Apa kekurangannya? Kelemahan dari tes objektif ini adalah ada kemungkinan lebih dari satu jawaban yang benar. Biasanya seperti itu terjadi dalam ujian-ujian. Cuman kalau dalam ujian akan diberikan bonus poinnya. Nah, yang kedua, sebelumnya, kalau biasanya ini melemahkan karena akan membuat pelin-pelan untuk memberikan jawaban yang benar bagi siswa. Kemudian apa kelemahan yang kedua? Kelemahan kedua yaitu kadang jawaban yang diperoleh hanya ditebak saja, ya, tidak berasal dari pemikiran sendiri. Seperti dalam ujian, umpamanya tes objektif A, B, C, dan D. Di antara jawaban yang keempat itu tidak tahu. Salah satu misalnya untuk siswa tidak tahu apa jawabannya yang paling benar. Jadi keberuntungan ada di pihak mereka kalau mereka memilih salah satu yang benar itu. Lalu yang ketiga yaitu lama untuk menulis soal. Karena cakupannya lebih luas, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan banyak dapat diperoleh. Berbeda dengan esai tadi, karena di dalam esai satu pertanyaan saja biasanya sudah mencakup semua materi atau semua indikator. Semoga bisa dipahami. Itu saja dari saya materinya. Tidak sulit sebenarnya membedakan antara tes esai dengan tes objektif, karena kita sudah mengalaminya juga waktu masa-masa sekolah. Dan itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti oleh teman-teman semua. Jika ada salah kata atau kekurangan dari saya yang kurang, mungkin penjelasan dari saya kurang jelas atau kurang tepat, mohon maaf karena saya masih belajar juga. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.